Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang maha agung yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun, semua diurus oleh Allah, dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup, semuanya, dari yang terkecil sampai yang paling besar, semuanya diurus, tidak ada yang bisa lari dari Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa segala kejadian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, suatu saat pulang dari Australia menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darul Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran dan diantaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah. Secara syariat sudahlah, begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya. Lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk baca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batal. Bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhdaha, karena membawanya, mengambilnya, itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan membaca Al-Quran. Itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, betul tidak? Yang sembuh juga akhirnya meninggal semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal, dikubur akan jadi teman. Akan di Yaumal Qiyamah
akan jadi syafaat nanti, luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama. Yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Ini yang paling depan ini tamu, santri. Tamu ya? Oh iya. Terima kasih ya. Kalau ada yang ngobrol di sini, AA akan berhenti bicara. Makanya saya tanya ini tamu atau bukan. Jadi boleh ngobrol? Oh boleh. Tapi yang ceramah akan berhenti gitu. Pertanyaannya kenapa berhenti? Karena takut obrolannya penting. Nanti terganggu oleh ceramah. Ini bau-bau nyindir tapi kurang enak ya. Maaf ya. Dan tukang sihir tidak akan mempan. Nah, ini ada kakek ya. Kek, kalau misalkan kakek curiga nih, si nenek ada yang melet ya. Nah, ini baca surat Al-Baqarah. Sihir tidak mempan dan la taj'alul buyutakum dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubura, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tuqra'ul, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah, di kamar kontrakan, di mana aja merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk, insya Allah Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat. Akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Tidak penting banyak uang tuh hadirin. Yang penting tiap perlu, bukan ada Pak, cukup. Yang penting tiap perlu cukup. Nah, Allah Maha tahu keperluan kita dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Surat hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini 285, 286 ya. Makanya sebelum tidur selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah 2 surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti 2 awan atau dua hal yang di atas itu, 2 bayangan atau seperti 2 kelompok burung yang rapat berbaris sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumul akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan tentu dengan cara Allah, dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Masya Allah.
Lalu dicobalah, kalau para penghafal Quran di Baitul Quran, saya kira sudah banyak yang hafal nih. Juz 1, juz 2, juz 3 ini ya. Al-Baqarah ini 286 ayat, 2 juz 4 lembar, berarti 24 lembar, 25.500 huruf. Kalau satu huruf satu kebaikan dikali 10, maka setiap kali membaca surat Al-Baqarah, maka akan mendapatkan 1/4 juta lebih kebaikan. Luar biasa ini. Dan ini bisa diperoleh dalam waktu, kalau tartil berapa lama Ustaz? 2 jam? 1 jam setengah? 1 jam setengah lah kalau agak pelan. Kalau cepat, agak cepat, 1 jam juga selesai. Nah, bagi yang sudah hafal, enak sekali ini. Karena pahalanya luar biasa. Sehari 24 jam, tapi dengan membaca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Nanti akan dibahas ya. Nah, supaya menjaga niatnya, karena jangan sampai membaca Al-Quran hanya untuk duniawi. Sebetulnya dunia ini hanya bonus. Dikasih nggak apa-apa. Yang paling penting kita jadi mencintai Al-Quran. Karena kalau ada orang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul, buktinya cinta tidak kepada Quran. Kalau mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi tidak pernah mengingat Quran, tidak pernah dekat dengan Quran, berarti belum maksimal. Bukti cinta kepada Allah, pencipta kita, bukti cinta kepada Rasulullah, panutan kita adalah kecintaan kita dengan Al-Quran. Nah, akhirnya dibentuklah grup. Siapa yang mau ikutan baca surat Al-Baqarah tiap hari, bebas ya, bisa 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Yang bagus itu adalah bisa selesai, betul tidak? Berarti kan paling banyak kan? Paling ikhlas dan paling banyak. Ada yang mau 3 hari, karena ada hadis lain walaupun agak lemah itu ya, bahwa paling tidak 3 hari lah, ya tamatkan. Yang sehari tiap hari boleh? Boleh kalau ingin keberkahan, walaupun tidak ada anjuran yang jelas harus baca tiap hari. Tapi hadis tadi menunjukkan kalau kita bisa baca tiap hari berarti kita dapat keberkahan yang banyak tiap hari, benar? Nah, akhirnya saya coba browsing tuh testimoni di luar negeri, orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang tadi sembuh, ibu tadi tuh dengan izin Allah. Kok bisa sih sembuh? Apa sih yang aneh? Yang tubuh ini kan milik Allah. Sel-sel kanker itu semuanya ciptaan Allah. Dan sel-sel yang ada di tubuh ini, dia tidak punya salah apa-apa. Kalau tugasnya begitu ya dia begitu. Kalau memang udah waktunya sembuh ya sembuh. Dibacakan Fatihah saja. Ada yang dengan Fatihah itu, yang hadis sahih itu ya, digigit makhluk berbisa, lalu baca Fatihah, terus air ludahnya begitu, sembuh. Apa yang aneh? Apa yang aneh? Setiap tubuh itu milik Allah. Orang sakit dengan izin Allah, orang sembuh dengan pertolongan Allah. Tidak semuanya harus dengan obat, tidak semuanya harus dengan teknologi yang canggih, karena Allah tidak terhalang oleh apapun juga. Kalau Allah mau menyembuhkan hambanya, ya mudah saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya, nah dikumpulkanlah santri, siapa yang mau ikutan? Wah, dibuat grup. Grup ini ternyata yang gabungnya banyak. Coba lihat berapa sekarang peserta grup ini. Nah, berapa Ustaz? 514 yang gabung di grup berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi ini, membaca Al-Quran, di antaranya surat Al-Baqarah ya. Berapa Ustaz semuanya?
500. Nanti akan dibuat grup untuk semua jamaah yang menyimak ya. Tapi tidak usah laporan. Tidak ada harus laporan saya sudah baca. Enggak ya. Karena khawatir nanti membacanya hanya untuk laporan. Ini urusannya benar-benar masing-masing dengan Allah. Nah, kemarin minta coba teman-teman yang sudah membaca ini, ada enggak nih yang testimoni? Nah, akhirnya dikumpulkan banyak testimoninya. Kemana ini nih? Banyak testimoninya ya. Ada yang mengamalkan malam harinya mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Oh, ini enak sekali, nggak bisa direkayasa hadirin. Ya, Masya Allah. Ada juga yang mengamalkannya karena, jadi bukan karena ingin sesuatu ya, tapi ya Allah, saya baca saya baca Al-Quran, semoga setiap huruf yang saya baca Engkau ridho, Engkau melihat saya membacanya. Saya berharap terimalah ya Rabb dari setiap huruf yang dibaca ini. Itu yang penting. Tidak ada yang lebih penting selain diterima oleh Allah. Nah, sesudah itu doa, ini rahasia ya, kita aja. Sebetulnya Allah udah tahu tuh, ada badak di balik kerikil. Kan ada udang di balik batu, itu kecil, batunya gede, jadi sembunyi. Tapi kalau badak di balik kerikil, kelihatan. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah tahu apapun yang ada di pikiran kita. Allah sudah tahu apa yang di hati kita. Kalau mau doa, sebelum mulut ini mengatakan, Allah sudah tahu apa yang akan dikatakan. Jadi jangan risau ya. Allah sudah tahu pikiran, hati, bisikan hati. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam dadanya, di dalam hatinya. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Jadi jangan risau ya. Allah udah tahu yang pengen nikah, yang lagi dililit utang, yang pengen punya rumah, yang biaya sekolah anaknya enggak cukup, yang ditagih oleh pinjamannya, yang sakit. Allah udah tahu semuanya. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya luruskan niat ini. Jangan sampai baca Quran hanya untuk itu. Misalkan, ya Allah, saya baca Quran supaya saya dapat jodoh. Mau apa? Baca Quran supaya Allah ridho, udah itu minta jodoh. Begitu. Tuh, jelas tidak nih? Jadi jangan sampai, kenapa menghafal Quran? Supaya hafal 30 juz, supaya nanti saya masuk fakultas kedokteran, tidak pakai biaya. Terlalu rendah kan? Baca Quran hanya untuk masuk ke sana. Baca Quran supaya kita dicintai Allah. Selesai. Sesudah itu doa. Mau minta jodoh kah? Mau minta lunas hutang kah? Mau minta rumah? Minta apa aja? Boleh. Tapi bukan baca Quran hanya untuk dunia. Jelas tidak nih? Allah tahulah ya bahwa di hati kita, aduh saya ini sakit nih. Anak saya masalah. Ini saya dalam kesulitan. Allah sudah tahu masalah kita, lebih tahu dari kita sendiri. Nah, makanya meluruskan niat. Lalu hasilnya apa? Satu, ada yang jadi mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini ada juga nih, saya bacakan aja lah supaya lebih seru ya. Kan? Bantu baca sebentar. Ini yang sebentar ya Ustaz.
Oke, hilang lagi. Sabar ya. Ini ujiannya. Nah, ketemu lagi. Alhamdulillah, banyak grup yang mau gabung nih. Saya baca Al-Baqarah sesudah dengar cerita AA ya. Ingat ceramah AA, ada seorang akhwat yang istiqomah 30 kali, kemudian Allah memberikan mobil impian. Jadi ini ada di luar negeri ya. Ada seseorang mahasiswi yang dari kecil tuh dia memimpikan mobil. Suatu saat dia tahu nih bekal berkah hidup saya, banyak baca Al-Baqarah, akhirnya dapat beasiswa. Kuliahlah di salah satu kampus yang dianggap ternama secara duniawi. Udah gitu diterima kerja di tempat yang bagus, dan sudah itu dia dapat hadiah, bisa mendapatkan mobil yang persis diimpikannya pada waktu dia SD, kurang lebih begitulah. Kok bisa saya ketemu dengan mobil impian? Ya, apa sih yang Allah nggak tahu? SD juga ciptaan Allah, benar? Apakah ada pikiran yang terlupakan oleh Allah? Gak ada. Semua yang ada di pikiran kita Allah sudah tahu. Masya Allah, Allah Maha tahu segalanya. Dan alhamdulillah sesudah saya menghatamkan surat Al-Baqarah yang ke-50 kali, dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen mobil baru. Alhamdulillah sekarang saya punya mobil baru. Jadi ini bonus ya. Jangan sampai jadi tujuan. Nanti kok nggak dikasih mobil baru, padahal saya sudah 100 kali surat Al-Baqarah. Emang mobil baru bisa bikin kita dekat dengan Allah? Belum tentu. Siapa tuh jadi ujub, jadi sombong, jadi ria, dah. Dan gak ada garasi lagi. Sehingga disimpannya di pinggir jalan dan jalannya sempit. Sehingga tiap yang lewat kesusahan dan mengutuk dia, ya. Akhirnya bencana. Lanjut, ada juga. Alhamdulillah sudah 2 Ramadan kami pakai dengan teman-teman ikhtiar untuk terus mencapai. Oh, ini dari DT Peduli ya. Dengan pertolongan Allah, alhamdulillah ini target-target di lembaganya ini tercapai plus ya. Jadi ini memang bagian pengelolaan kurban. Ada beberapa cabang yang fundingnya mencapai syariat, ditolong oleh Allah dengan grupnya ini senang membaca Quran. Jadi target-target untuk mengumpulkan kurban funding, ini Masya Allah. Jadi ini bisa juga nih perusahaan-perusahaan yang ingin barokah. Saya santri memasuki hari ke-11 di sela-sela sholat tahajud, hati saya jauh lebih tenang, dan pada siang hari sering merindukan Al-Quran. Juga ketika bersedekah jauh lebih ikhlas, dan ada saja kejutan dari Allah. Tuh, ini paling enak nih, jadi kangen ke Quran itu. Sengaja AA tidak minta nama ya, karena khawatir kalau disebut namanya nanti bisa mengotori hati. Ini saya mendapatkan, Assalamualaikum, saya mendapatkan banyak sekali rezeki ketika istiqomah membaca surat Al-Baqarah semenjak tahun 2025. Keyakinan saya semakin nambah ketika ceramah mengenai seorang berkeinginan. Ini cerita tentang mobil dibaca lagi nih. Beliau membaca Al-Baqarah sampai terkabulkan. Lalu saya punya mimpi untuk bisa segera berangkat umroh. Alhamdulillah Allah takdirkan saya mendapatkan reward. Reward itu apa? Hadiah umroh dari tempatnya bekerja, tinggal menunggu keberangkatan. Semoga mohon doa supaya selalu istiqomah. Saya menghatamkan Al-Baqarah setiap 3 hari sekali. Terkabul nih mau berangkat umroh, insya Allah ya. Ada lagi mana? Yang belum dapat jodoh juga ada nih. Ini rada seru nih, banyak yang pengen dengar ini pasti nih.
Tenang Pak, ya. Adek tenang, adek masih SD. Ya. Nah ini dia. Setelah mengamalkan Al-Baqarah setiap hari selama 20 hari dan berdoa setiap kata alhamdulillah anak saya dimudahkan, dicukupkan untuk bisa masuk sekolah terbaik dan Allah biayai full gratis. Kalau dari segi finansial saya tidak mampu membiayai masuk sekolah tersebut, Allah Maha Kaya, Maha Baik. Nah, dikabulkanlah. Tuh yang ingin kabulkan anaknya. Nah ini lagi. Alhamdulillah. Ini diantaranya seperti itu nih, karena banyak ya. Ada lagi nih ya. Oh, saya santri khidmat. Masya Allah, sebagai rasa syukur Allah begitu maha baik kepada dan menggerakkan hati saya untuk berjuang. Tilawah one day one Al-Baqarah ini bukan hanya melatih keimanan, ketaatan dan ihsan, tapi juga menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Setiap pagi berangkat ke kantor sepertinya ada sentuhan embun. Waduh, ada sentuhan embun yang lembut menyirami jiwa, yang diam-diam menguatkan, menghidupkan puisi ini. Dan membuat langkah terasa lebih ringan, mulai terbang ya. Kemudian siap menjalani, lisan pun terasa lebih mudah diisi zikir dan doa, dan hati lebih mindful. Apa itu artinya? Sehingga ketika tidak mencapai target ada rasa kehilangan, kegelisahan dan langsung terasa pengaruhnya. Nasihat yang selalu dipegang, ya Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi rata-rata ini satu, tenang. Menjadi lebih tenang ya. Yang kedua, lebih bergairah untuk ibadah. Jadi senang mengamalkan ibadah-ibadah, sholat jadi tepat waktu, berjamaah, tahajud juga. Kemudian tambah yakin ke Allah. Yakinlah ke takdir Allah itu baik. Lalu tidak mudah galau. Jadi kalau ada terjadi apa-apa tidak ribet, yakinlah ada solusinya. Kemudian ciri khasnya bicaranya jadi terjaga, tidak mau sembarang bicara, perilakunya juga terjaga. Ini dari berbagai testimoni. Dan bonus-bonus yang lainnya adalah terkabulnya doa-doa. Yang jodoh lah, yang utangnya lunas, yang sembuh dari sakit, itu bonus-bonus lainnya. Terus apa sih ruginya kita baca surat Al-Baqarah kan? Dan surat-surat yang lainnya. Enak hadirin. Mau ngapain kita segala diobrolin? Mending baca Quran, betul tidak? Gak ada apa-apanya. Malah bisa jadi dosa. Mau ngapain kita segala baca, segala lihat. Kalau gak jadi amal. Emang kita bisa menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Tidak. Tidak mungkin. Tidak akan ada yang bisa terjadi. Nikmat sekecil apapun tanpa izin Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Lebih baik sibukkan dengan yang Allah sukai. Tapi sing ikhlas ya. Baca dengan niat, ya Allah, wahai yang maha menatap, maha melihat, saya baca Al-Quran ini kalamullah semata-mata agar engkau ridho. Quran itu zikrullah. Makin banyak baca Quran dengan ikhlas, makin banyak zikirnya. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ini sekali lagi ya disampaikan kepada para orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di Darut Tauhid. Pengumuman. Sebetulnya saya jarang promosi begini. Ini bukan promosi, pengumuman. Dari awal membangun sekolah di Darut Tauhid ini memang goal utamanya bukan supaya anak-anak jadi pintar secara akademik saja. Tapi cita-citanya anak-anak yang diamanahkan ke Darut Tauhid ini goal utamanya akhlakul karimah.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diutus ke bumi, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi goal pendidikan di pesantren ini, dan saya kira di semua pesantren yang ada, adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini hanya bisa diraih kalau anak-anak didik, terutama guru dan para pendidiknya, imannya kuat. Karena akmalul iman, kesempurnaan iman seseorang, cirinya ahsanuhum khuluqa, mulia. Jadi gini, gimana akhlak bisa mulia? Tergantung iman. Makin kuat imannya, makin langsung itu jadi akhlak itu. Jadi bagus aja. Ini efek dari kuat iman ini, nanti akhlak jadi sendiri bagusnya tuh Pak. Iyalah, kalau orang sudah yakin Allah membagikan rezeki, terus mau ngapain kita licik, kan? Kalau sudah yakin Allah maha melihat, maha dekat, mau ngapain kita ribet dengan pengen dipuji orang? Kalau sudah yakin setiap ujian dari Allah itu pasti ada kebaikan, mau ngapain kita memble? Tinggal jalanin aja. Jadi sekolah supaya kuat iman. Nah, gimana iman bisa kuat? Harus dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Allah, menuhankan Allah, mengesahkan Allah, plus mujahadah. Jadi pintunya orang beriman kuat itu adalah ilmu tentang mengenal Allah, tentang mengesahkan Allah, khususnya itu harus ada, sehingga anak-anak itu kenal ke Allah, yakin ke Allah, dan mujahadah, mengamalkan ilmu, mujahadah, mengendalikan hawa nafsu. Disinilah kuncinya, nanti iman dikuatkan dan akhlak jadi bagus. Nah, di antara mujahadah penting adalah sesudah sholat, sedekah Al-Quran. Jadi nanti, kok anak saya masuk ke DT, tidak masuk ke perguruan tinggi negeri, di sini juga 78, terserahlah, katanya masuk ke perguruan tinggi negeri. Tapi bukan itu goalnya. Bukan masuk ke Darut Tauhid supaya masuk ke perguruan tinggi negeri, kemudian kuliah ke luar negeri. Itu bukan tujuan utama pendirian sekolah ini. Ya, kalaupun ada yang masuk ke sana, ya alhamdulillah, itu bonus. Jadi tidak akan dipush supaya ada sekolah-sekolah lain yang memang khusus ke sana. Nah, di sini dididik juga, tapi yang masuk ke sini beragam sekali. Dan yang penting goalnya, anak ini disukai Allah. Kalau anak ini disukai Allah karena akhlaknya, karena iman dan amalnya baik, maka Allah pemilik para santri inilah nanti akan mengatur di mana, jadi apa, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan itu insya Allah yang terbaik bagi anak ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyekolahkan ke Darut Tauhid hanya ingin supaya pintar saja atau masuk, silahkan, mungkin ada tempat yang lebih baik untuk mengantarkan sesuai dengan cita-citanya. Tapi kalau ingin bersama-sama mengantarkan anak-anak ini, imannya menguat, amalnya semakin bagus, yaitu buahnya berakhlak, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama tuh artinya orang tua dan para pengelola ini serius untuk mengemban amanah ini sebaik-baiknya. Sudah disampaikan juga kepada pengurus sekolah di sini, pesantren sekolah, bahwa hati-hati, yang menyolehkan anak-anak itu adalah Allah, dan Allah melihat ketua yayasan dan pengurusnya, terutama para pembina yayasannya. Allah melihat kelakuan para gurunya, para musrif, musrifah, para asatidnya, ya,
para ustadznya, Allah melihat kelakuannya setiap saat, melihat ibadahnya, melihat akhlaknya yang terang-terangan, yang sembunyi. Kalau para pengurus, para gurunya serius berusaha dekat dengan Allah, maka mudah-mudahan guru-guru, para ustadz ini dipilih oleh Allah menjadi jalan. Murid-murid jadi lebih baik lagi. Bukan karena ustadznya pintar, banyak ilmunya saja. Enggak, itu enggak ngepek. Harus bersih hatinya. Masih diingat? 3 syarat jadi guru: dengan ilmu guru dihormati, dengan keteladanan guru diikuti, dengan kebersihan hati guru dicintai oleh Allah, dan Allah membuat murid-murid nanti mencintainya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan Al-Quran ini bagian penting sekali di dalam menguatkan iman dan menambah amal soleh. Jadi dengan Al-Quran iman menguat, amal bertambah. Dengan kesibukan bersama Al-Quran, dengan niat ikhlas, ini akan membuat lebih sulit berbuat maksiat. Seperti yang diceritakan tadi pagi, kenapa ada orang senang berbuat dosa dan maksiat? Karena dia senang melakukan hal yang sia-sia. Jadi jatuhnya ke dosa itu dari sia-sia. Kalau orang sudah bicara sia-sia, lihat sia-sia, ngomong sia-sia, dengar yang sia-sia, jatuhnya mudah. Tapi kalau orang sudah menjaga diri dari sia-sia, itu jatuh ke maksiatnya agak jauh, walaupun tetap berpeluang jatuh. Nah, orang tidak berbuat sia-sia kalau dia disibukkan dengan kebaikan. Nah, kebaikan macam-macam. Di antaranya yang kuat untuk mengundang berkah adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah zikrullah. Begitu, mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi bagi pesantren Darut Tauhid khususnya ke dalam, karena ini saya kira menyimak semua santri karya dan juga menjadi bahan masukan bagi orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di Darut Tauhid, karena anak-anak itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, hanya Allah lah yang paling tahu, dan tidak mungkin semua anak-anak ini masuk ke perguruan tinggi negeri, ya nggak akan cukup, betul tidak? Dan surga juga tidak ditentukan oleh perguruan tinggi negeri. Jadi kalau masuk ke perguruan tinggi negeri pilihan Allah, alhamdulillah. Kalau tidak masuk ke sana pilihan Allah, alhamdulillah. Setuju? Demikian. Alhamdulillah. Mim. Santri, ada pertanyaan silakan. Tidak ada, Mim silakan. Cek, izin A dari media sosial, ada yang bertanya. Izin bertanya AA, bagaimana sikap kita jika ada orang yang iseng atau jahil ke kita yang cenderung menyakiti diri meski niatnya iseng A? Kita biarkan dan hadapi dengan sabar, atau lebih baik kita cegah dia agar tidak zalim kepada kita? Oh, yang terbaik cegah. Kalau ada sebuah kezoliman, tolak dengan tangan. Itu yang paling utama. Kalau tidak bisa ditolak dengan tangan, tolak dengan lisan. Kalau tidak, hati kita harus mengatakan ini perbuatan buruk, tidak boleh membenarkan keburukan. Ya, bagus sekali. Nah, lihat orang yang perkataannya suka menghina atau ngata-ngatain, kita jatuhnya harus kasihan. Kita tidak suka hanya kepada perbuatannya, kalau ke orangnya harus kasihan. Dan kita juga tidak tahu takdir orang ini, mungkin sekarang masih kurang bagus, tapi siapa tahu besok lusa bisa jadi lebih bagus dari kita. Berapa banyak yang asalnya berdosa tapi taubat nasuha dan melesat
lebih bagus dari kita. Makanya lebih baik kita sikapi dengan sikap yang baik. Jangan dia menghina, kita hina lagi. Dia berkata jelek, kita jelekin lagi. Dia ngata-ngatain, kita ngata-ngatain lagi. Dia membuka aib, kita buka aib lagi. Kalau itu yang dilakukan, maka yang kembali kepada kita adalah perbuatan kita. Kalau orang bisa berkata jelek, kita berkata baik. Minimal diam. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bukan. Wa idza khatabakumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada orang jahil, orang-orang yang tidak bisa menahan diri, bicara tidak enak, maka balaslah dengan kata-kata yang membawa keselamatan. Atau paling tidak diam, senyum, tinggalkan. Ya, itu pun sudah menolong dia untuk tidak berbuat buruk. Jangan dibalas dengan keburukan yang sama, apalagi dengan keburukan yang lebih buruk. Yang bisa mengubah orang adalah Allah. Tugas kita adalah bersikap dengan sikap yang Allah sukai, dan mudah-mudahan kita jadi jalan orang lain jadi tobat. Gitu. Lanjut. Cek, bismillah. Mau membacakan sesuatu, Ustaz? Sambil dicari, ya. Cek, izin A dari TikTok. Assalamualaikum A. Untuk membaca surat Al-Baqarahnya, apakah harus benar-benar satu hari satu Al-Baqarah A? Karena mungkin bagi yang jarang baca kan susah A mungkin. Ya semampunya, tapi harus punya tekad. Tidak semua orang sudah punya kemampuan membaca Al-Quran dengan lancar. Ada yang baru mulai. Bisa nggak saya baca surat Al-Baqarah sehari sekaligus? Padahal saya baru mau daftar belajar baca Quran. Bisa mendengar, kan ada mendengar, ada mendengarkan. Setel aja, ikuti sambil kita kursus belajar Quran. Apakah mendengarkan juga baik? Baik. Jauh lebih baik mendengarkan Al-Quran daripada mendengarkan dosa. Jauh lebih baik mendengarkan Al-Quran daripada tidak dengar apa-apa. Melongo aja. Yang tadi misalkan lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya, rugi. Yang kedua, nggak dengar apa-apa, tetap rugi. Kalau kita dengar, Allah nyimpen nanti di memori di kita. Walaupun kita belum bisa baca Quran, kita baca terjemahnya, kita jadi ngerti. Kita sering dengar, nanti kita jadi hafal. Ada yang hafal Quran dengan mendengar. Dia tidak bisa baca. Kenapa? Karena tunanetra. Allah tahu siapa yang bertekad. Bacalah semampunya, ya. Tapi juga jangan sampai mengabaikan kewajiban yang lain. Karena sibuk baca Al-Baqarah, sholat telat. Lalu ke kantor, di kantor sibuk baca Al-Baqarah sehingga kewajiban ngantor terbengkalai. Dipanggil oleh orang tua, tunggu Bu, Al-Baqarah nih. Jangan sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban. Itu nafsu. Kalau orang sudah sibuk dengan yang sunnah, mengabaikan wajib, itu mesti nafsu. Begitu, Mem? Semangat tidak nih? Santri, mau punya cita-cita apa? Mau jodoh yang baik nanti? Allah yang punya semua ikhwan. Mau masuk sekolah kemana, dalam dan luar negeri, semua kampus milik Allah. Tidak ada yang bisa menakdirkan selain Allah. Kenapa ada santri yang banyak omong? Kalau omongannya baik tidak apa-apa. Saya juga banyak omong nih. Karena kalau saya diam terus dari tadi, jadi masalah baru. Tetapi kalau santri banyak perkataan sia-sia, celetak-celetuk, ngomel-ngomel, marah-marah, besar kemungkinan santri ini kurang sibuk dengan kebaikan. Coba kalau kita punya target hafalan, sudahlah baca Quran, bawa Quran, baca, ada waktu baca, tapi saya banyak masalah, nanti Allah akan mengirimkan ilham.
ide, gagasan di otak kita. Ini otak, ini ciptaan Allah, milik Allah. Otak ini nggak bisa mikir yang baik kecuali dengan pertolongan Allah. Allah menyaksikan, kita gunakan waktu kita untuk berzikir, membaca Quran, untuk doa. Allah tahu semuanya. Dan nanti tinggal kling, dikasih ide. Hati dibuat tenang. Nanti ada aja jalan keluar. Kenapa ada? Karena semua urusan ada dalam genggaman Allah. Mudah susah itu tergantung Allah mudahkan atau tidak. Kalau Allah mudahkan, enggak ada yang susah. Kalau Allah tidak nolong, cetek juga pasti susah. Begitu? Mim. Cek. Baik, izin dari Instagram ada yang Ini Apip ya. Pip. Ya. Tadinya saya mau nanya, gimana Apip mengamalkan, tapi pertanyaan ini mempersulit Apip, ya. Makanya tidak usah jawab Pip, karena saya tidak nanya, ya. Baik, izin membacakan pertanyaan. Izin dari Instagram AA. Assalamualaikum A, izin bertanya, apa yang harus saya dahulukan, menabung umroh atau merehab rumah A? Mohon penjelasannya. Menabung umroh atau merehab rumah atau membetulkan rumah kayaknya. Nah, tergantung rumahnya. Satu rumah siapa? Rumahnya udah bagus, beres, udah sana umroh. Rumahnya mau roboh. Kalau kita nabung umroh, dia ketimpa rumah. Berarti lebih wajib. Ya, mana yang membahayakan jiwa, membahayakan iman, lebih wajib. Yang enak sih dua-duanya, ya. Cobalah banyak baca Al-Quran. Mau nanya? Ayo silakan dek. Ini dari masjid ada yang mau nanya, silakan. Semangat, semangat, semangat hadirin. Masa depan itu ada di dalam genggaman Allah. Yang ngomongnya sia-sia, yang kerjanya buang-buang waktu, dia menyusahkan dirinya sendiri. Karena dia menutup pintu pertolongan Allah. Gak ada yang bisa selesai dengan kepintaran aja, tidak ada, tidak ada. Selesai dengan baik itu dengan pertolongan Allah. Dan Al-Quran sudah dijadikan jaminan pertolongan Allah bagi yang membacanya dengan ikhlas. Ya, Dek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA izin perkenalkan, nama saya Mailani dari SMA Putri, perwakilan dari kelas 12. Ya, AA izin insya Allah kami akan melaksanakan UTBK untuk ujian kuliah. Mohon doa dan ridhonya. Semoga kami diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan hasil yang terbaik sesuai apa yang kami inginkan. Terima kasih AA. Tunggu dulu, jangan diborong, tunggu dulu. UTBK itu apa? Ujian tes berbasis komputer AA. Oh. Seleksi nasional masuk kuliah perguruan tinggi. Alhamdulillah. Maunya masuk ke kuliah yang diinginkan. Iya. Bagaimana kalau minta yang terbaik menurut Allah? Harus menjadi yang dicintai Allah agar diberikan ridho Allah. Maksudnya kalau nggak dikasih ke sana gimana? Harus ikhlas, semoga yang terbaik untuk kami. Bagus. Jadi ujian ini adalah ibadah. Ya Allah, saya takdirnya sekarang pelajar. Saya punya cita-cita, Engkau sudah tahu. Saya ingin masuk ke sana, Allah juga udah tahu. Saya sempurnakan ujian ini, semoga jadi amal soleh. Semoga jadi jalan ibu bapak saya bahagia. Memberikan kepada saya kampus terbaik yang bisa menguatkan iman dan amal soleh saya. Sehingga sisa umur saya bisa manfaat, bisa mengabdi kepadamu dan bermanfaat bagi sebanyaknya makhlukmu. Gitu. Gak usah kepikiran lulus atau enggak. Kenapa? Karena belum diumumkan, ya kan? Dan belum juga ujiannya. Siap Pak, terima kasih. Sebetulnya belum selesai saya ngomongnya. Ya udah. Ini ada yang mau balap
balap kuda atau balap sepeda. Ini mau tanding, nggak usah ngemikirin menang. Ya, pelajar SMP. Kalau nggak salah dia tanding di Singapura. Ya, nggak usah mikirin menang. Kenapa jangan mikirin menang? Ya kan belum bertandingnya juga. Ya, lebih baik pikirkan bagaimana bertanding jadi amal soleh. Setiap waktu jadi zikrullah. Udahlah, tenang aja. Kalau baik menurut Allah menang, nanti akan dimenangkan. Tapi kalau Allah memilih yang lebih baik, itu pun yang terbaik. Menang itu Pak. Sama juga gitu. AA ke anak-anak juga nggak maksa tuh harus kuliah di sana, di sini enggak. Karena nggak tahu. Mungkin dipaksa ke sana malah itu yang membuat dia stres. Betul tidak? Yang paling penting anak-anak itu dekat dengan Allah lah, dimanapun. Nanti dia akan bahagia. Gitu deh. Lebih tenang nggak sekarang? Tenang, Betul. Pokoknya tenang itu adalah ngotot ingin dekat dengan Allah. Dunia boleh, ingin boleh, cuma belum tentu yang baik yang kita inginkan. Terakhir, kita doakan, ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Allah yang menyaksikan segala-galanya, Engkau maha tahu segala-galanya. Jadikan kesibukan belajar ini jadi amal soleh ya Rabb. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Ya Allah, mudahkan ujian anak-anak ini jadi amal ibadah. Hanya Engkaulah satu-satunya pemilik ilmu. Limpahi dengan ilmu yang manfaat. Kuatkan imannya ya Allah. Jadikan anak-anak ini menjadi orang yang berakhlakul karimah. Berikan kampus terbaik, sekolah terbaik. Pilihanmu yang bisa menguatkan iman, yang bisa menambah amal kebaikan. Ya Allah, buatlah hatinya selalu bersyukur atas apapun yang Engkau takdirkan. Dan ridho dengan apapun yang Engkau tetapkan. Bimbing anak-anak ini ya Allah agar bisa menyempurnakan ikhtiar dan doa. Agar Engkau ridho. Berikan masa depan terbaik, jodoh terbaik, pekerjaan terbaik, kehidupan terbaik. Kehidupan yang selalu penuh dengan ketakwaan. Lindungi anak-anak ini dari ilmu yang salah ya Allah. Dari ilmu yang menyesatkan. Dari lingkungan yang merusak. Lindungi anak-anak ini dari pergaulan yang menjerumuskan. Lindungi dari masa depan yang buruk. Dari kejahatan makhlukmu. Dari apapun yang Engkau haramkan. Engkau takdirkan kami berkumpul di sini. Akan ada saatnya kami berpisah. Hanya Engkau yang kuasa menjaga. Jadi karena anak-anak ini anak yang berbakti kepada orang tuanya. Pilihlah anak-anak ini menjadi anak yang penuh maslahat. Yang kelak menjadi benteng bagi agamamu, bagi kebaikan negeri ini. Jangan biarkan masa depannya menjadi contoh keburukan, melainkan jadikan contoh kebaikan. Hanya Engkau yang menguasai segala takdir. Hanya Engkau yang maha baik, maha mengabulkan doa. Taqabbal minna ya karim. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Allah maha mendengar ya. Banyak istighfar, kemudian banyak sedekah, minta doa ke orang tua dan guru-guru, dan minta maaf kepada orang-orang yang pernah disakiti supaya Allah menolong ya. Terima kasih anak-anak, selamat menghadapi ujian. Nah, memang hidup ini ujian. Pengumuman insyaallah jam 10 di Kota Baru Parahyangan. Surat apa? Masjid apa namanya? Al-Irsyad, asar kajian Al-Hikam di Darut Tauhid, malam kajian Ma'rifatullah di pesantren ini juga. Silakan manfaatkan sekira ini membawa kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak boleh nanti ke sebelah sana ya, karena ini akan diisi santri akhwat untuk belajar di sini. Bagi yang akan sholat syuruk silahkan di sana ya. Terima kasih adik-adik. AA ada perlu untuk bicara dengan santri akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.